Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Matin, NRP 16403006. Saya akan menjelaskan Satanic Finance. Satanic Finance adalah sistem keuangan yang merusak secara sistematis yang menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi. Ekonomi adalah bahasan yang tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini dikarenakan segala permasalahan ekonomi akan terus berputar dari satu orang kepada orang lain. Begitu pula dalam perihal bermasyarakat atau berekonomi dalam skala besar. Seperti sebuah kata-kata yang cukup tenar di kalangan para pemuda masa kini. Dalam berekonomi, setiap perilaku ekonomi tidak asing lagi dengan istilah krisis. Dari krisis inilah kekacauan terjadi. Akal dan moral manusia bisa menjadi lebih buruk apabila menghadapi hal seperti krisis. Berbicara mengenai krisis, buku Satanic Finance ini merupakan refleksi dari keresahan jiwa sang pengarang terhadap krisis ekonomi yang menyebabkan semakin meningkatnya kesenjangan dalam perekonomian manusia. Pengarang seperti hendak menyampaikan dalam karyanya bahwa sistem ekonomi modern yang tercipta dan teraplikasikan pada saat ini merupakan sebuah solusi ekonomi yang bersifat semu. Tiga pilar kekuatan Satanic Finance. Tiga pilar tersebut adalah yang pertama, fiat money, yaitu alat perluasan kekuasaan atau uang kertas yang dimana memiliki nilai intrinsik di mana uang ini dapat dicetak sebanyak mungkin oleh penguasa. Fractional reserve requirement adalah yaitu yang berhubungan dengan giro wajib minimum yang dimana ditempatkan di bank sentral. Dan yang ketiga, interest, yaitu yang berhubungan dengan bunga. Menguasai strategi semal ini meliputi yang pertama pemerintahan, yang kedua karya tulis, yang ketiga ekonomi, yang keempat musik, dan lain-lain. Sosok setan dalam buku ini masih belum puas dengan kerusakan umat manusia yang sudah berhasil dia lalui sebelumnya. Dia menginginkan ada sesuatu yang baru guna menghancurkan umat manusia. Maka dari itu sosok setan itu mencari celah dalam hati manusia. Setelah itu setan berusaha mengalihkan sistem perekonomian dalam sistem ekonomi yang berlandaskan dengan utang. Satanic Finance mengganti sistem barter oleh penguasa dengan sistem uang untuk alat perekonomian. Karena menurut sosok setan dalam buku ini, utang adalah salah satu langkah yang paling efektif untuk memancing manusia agar agak berbuat dosa dan kufur terhadap agamanya. Satanic Finance merekrut penetrasi melalui ekonomi untuk merekayasa keuangan. Satanic Finance menguasai perekonomian di seluruh negara dengan iming-iming menggantikan alat tukar dalam perekonomian uang di mana wajah sang pemimpin akan terpampang dalam uang kertas. Pengarang juga membahas sebagai sosok setan yang mengatakan bahwa kata "in God we trust" adalah salah satu alat konspirasi untuk menipu kaum beragama melalui uang. Rekayasa keuangan yang dilakukan oleh Satanic Finance membuat keuntungan oleh orang-orang tertentu.
Bunga akan terus-menerus menuntut tercapainya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus. Yang kedua, bunga mendorong persaingan di antara para pemain dalam sebuah ekonomi. Yang ketiga, memposisikan kesejahteraan pada segelintir minoritas dan memajaki kaum mayoritas. In God We Trust adalah salah satu alat konspirasi untuk menipu kaum beragama melalui uang. Hal ini cukup untuk membelokkan manusia dari syariat yang nyata, yaitu syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, kembali emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa emas dan perak layak untuk dijadikan mata uang di mana kekuatannya sangat stabil dan tidak adanya inflasi. Kesimpulan, buku Satanic Finance tentang penghancuran perekonomian dunia yang dimana menganut ilmu setan untuk menghasut manusia dengan iming-iming untuk mencapai keadilan dunia. Maka para konspirator barat mencoba menghapuskan Islam dalam segala aspek. Kemudian selanjutnya, sosok setan dalam buku ini masih belum puas dengan kerusakan umat manusia yang sudah berhasil dia lalui sebelumnya. Dia menginginkan ada sesuatu yang baru guna menghancurkan umat manusia. Maka dari itu sosok setan itu mencari celah dalam hati manusia. Setelah itu setan berusaha mengalihkan sistem perekonomian ke dalam sistem ekonomi yang berlandaskan dengan utang. Karena menurut sosok setan dalam buku ini, utang adalah salah satu langkah yang paling efektif untuk memancing manusia agar berbuat dosa dan kufur terhadap agamanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.